Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Podcast, selamat datang di episode kita kali ini, di mana kita bakal ngobrol bareng anak-anak keren dari OSIS SMA 1 Sultan Agung, SMA 3 Sultan Agung, dan juga ada dari SMA Negeri 1 Semarang ya. Luar biasa. Oke, tema kali ini adalah cita-cita masa depan di era digital nih teman-teman. Nah, di era yang serba online kayak gini nih, kita kan banyak banget ya ada peluang untuk meningkatkan skill kita, untuk belajar dan juga sebagainya. Tapi kira-kira apa aja sih cita-cita dari anak zaman sekarang dan bagaimana mereka melihat peluang dan tantangan dari adanya dunia digital ini? Yuk langsung aja kita sapa bintang kita hari ini. SMA 1 Sultan Agung. Oke, boleh kenalan. Halo, perkenalkan saya Alia Zahra. Saya di sini sebagai Ketua OSIS SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. Berikutnya itu saya, perkenalkan nama saya Norikda Ulinuha. Saya dari SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. Di sini saya sebagai Ketua MPK. Oke. Halo semuanya, kenalin aku Salma Abida Ramadhani dari SMA Islam Sultan Agung 3 Semarang. Aku di sini sebagai Ketua MPK. Oke. Sebelahnya? Halo, perkenalkan aku Kayla Jauza Widiana dari SMA Islam Sultan Agung 3 Semarang sebagai Ketua OSIS. Oke. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rehanif Kinan Pramaputra. Saya selaku Ketua OSIS dari SMA Negeri 1 Semarang. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Glenn Surya Rainata. Saya selaku Ketua MPK SMA Negeri 1 Semarang. Oke, selamat datang ya teman-teman semua. Oke, kalau boleh tahu nih teman-teman, cita-cita kalian tuh apa sih? Boleh dijawab satu-satu aja. Dari saya pribadi, aku punya cita-cita itu dari kecil sebagai dokter, terutama di bidang dokter gigi. Wah, luar biasa. Selanjutnya? Kalau saya sendiri, karena dari kecil kan saya suka dengan teknologi-teknologi gitu, seperti handphone, laptop, komputer gitu. Jadi saya memiliki cita-cita itu untuk menjadi seorang programmer. Wah, luar biasa. Oke, kalau sebelahnya? Kalau saya pribadi itu memiliki cita-cita menjadi hakim sih, dari kecil udah memiliki cita-cita itu. Luar biasa, hukum ya. Iya. Kalau selanjutnya? Kalau aku sebenarnya mau jadi akuntan aja, sesuai dengan kayak profesi juga. Aku juga kayak aku kan sukanya ngitung-hitungan, suka dalam bidang ekonomi juga. Dan juga kalau misalkan target buat kedepannya bisa setidaknya bekerja di perusahaan top 5 lah di nasional Indonesia. Oke, amin. Selanjutnya? Kalau aku sendiri, kalau buat cita kan kebanyakan orang berubah-ubah ya Kak. Betul. Buat sekarang itu mungkin aku kepengennya jadi IT manager sih Kak. Apalagi IT manager saat ini tuh kayaknya dibutuhin banget nih di era digital saat ini. Oke, Kalau dari aku sendiri sih Kak, maunya jadi itu konsultan pajak. Soalnya dari kecil juga aku sudah hobi menghitung juga. luar biasa. Cita-citanya pada tinggi-tinggi banget ya. Nanti amin kita berusaha mencapai itu. Tapi kalau boleh tahu kalian tuh kenapa sih pilih cita-cita itu? Apakah ada tokoh inspiratif kalian untuk mendasari kalian memilih itu? Kalau aku sendiri, kenapa pilih cita-cita itu? Dulu aku tuh waktu kecil itu kan emang suka sakit gigi. Habis itu aku ada satu dokter dan itu selalu jadi langganan keluarga. Namanya tuh Dokter Sabrina. Kebetulan tuh namanya juga sama kayak nama panjangku, yaitu Alia Zahra Sabrina. Beliau itu sosok dokter yang benar-benar ramah, habis itu selalu sabar, dan beliau tuh sosoknya cantik banget. Karena itu sama sekali saya mau jadi dokter gigi. Mulia sekali ya. Iya. Oke, kalau Ida sendiri? Kalau saya sendiri itu mungkin tokoh yang membuat saya tertarik itu teman saya sendiri dulu waktu SD. Jadi kan dari SD sekolah saya itu udah ada komunikasi komputer, teknik komputer. Nah, itu tuh aku lihat temanku tuh udah lancar banget gitu loh, kayak mengoperasikan. Dulu tuh awal-awal masih Word, Excel gitu. Terus waktu saya mencoba mendalami tentang itu kok menarik. Nah, oh ya, untuk nama teman saya itu sendiri namanya itu Resya Raditya. Setahu saya sekarang dia ada di SMA 3. Oke. Terus selanjutnya kalau Glenn? Saya pribadi sih role model saya itu Hakim Agung Artijo Alkotsar. Karena beliau itu sosok Hakim Agung yang tegas, yang memiliki integritas yang tinggi, terutama pada koruptor-koruptor sih. Karena saya juga inginnya tuh Indonesia tuh hukumnya benar-benar
adil untuk semua, jadi nggak tajam ke bawah dan tumpul ke atas gitu sih. Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya dari bapak saya sama ada dari Pak D saya. Jadi emang dari latar belakang saya emang sama-sama bergerak di bidang akuntansi juga, bekerja di perusahaan yang alhamdulillah saat ini juga berkecukupan. Kalau dari Pak D saya sebenarnya lebih ke Pak D saya sendiri, karena kalau misalkan saya lihat dari Pak D saya ngelihat kalau misalkan dia di suatu perusahaan nih dipercaya sama orang lain banget. Dia punya skill yang sama-sama pada situ ingin kuliahnya tuh juga di akuntansi UI kebetulan. Nah dari situ tuh dia tuh bisa dapat connectivity yang banyak banget. Pak D juga orangnya juga tegas banget, terus juga mempelajari juga banyak hal, dan juga kalau misalkan ngasih saran ke saya itu pasti juga langsung to the point gitu loh. Oke. Gitu. Luar biasa. Kalau aku sendiri buat role model mungkin nggak ada ya kak. Aku tuh mau mencoba hal baru, apalagi di keluarga aku tuh nggak ada yang kayak backgroundnya kayak yang berhubungan dengan IT itu nggak ada. Jadi aku mau mencoba hal baru aja sih kak. Mencoba hal baru ya. Okay, next. Kalau dari aku sih tetangga ya Kak, soalnya lumayan akrab juga sama tetangga satu gang dan dia juga sebagai konsultan pajak. Nah itu tuh aku kayak kagum juga sama dia sebagai profesinya itu bisa banget dalam menghitung dan teliti juga orangnya. Oke. Thank you. Berarti kita kan memilih sesuatu ada dasarnya dan juga motivasi nih ya. Oke. Iya. Aku mau nanya, menurut kalian gimana sih kondisi digital sekarang ini? Oke. Kalau misal kita lihat di kondisi dunia digital sekarang ya pada saat ini, kita kan pasti kan udah biasa di kehidupan sehari-hari ketemu sama aplikasi-aplikasi nih. Kita biasa setiap hari pasti megang handphone mungkin ya 8 jam mungkin tiap harinya. Udah minimal rata-rata anak Indonesia pada saat ini kan. Kita mungkin lebih sering buka apa sih? Buka Instagram, buka TikTok lah, atau mungkin buka media sosial lainnya lah. Kita kan di sini sebagai di dunia digital ini kan juga selain kita gunakan dan juga memanfaatkan teknologi tersebut untuk dapat sebagai sarana kita belajar di kehidupan sehari-hari kan sebagai di KBM, bahkan di kurikulum kita kan juga saat ini kan mendukung ya buat pelaksanaan penggunaan dunia digital di kehidupan belajar mengajar, karena kan sebagai kedepannya juga ya kita kan selalu hidup berdampingan dengan teknologi nih. Nah selain itu kan juga dengan kita saling bersosialisasi satu sama lain. Kita mungkin mau kenalan dengan satu sama lain dengan teman-teman yang mungkin belum kenal lah, atau mungkin yang sudah kenal pun, kita kan pasti tidak luput jauh dari media sosial juga. Nah, kita mungkin kalau misalkan nih, ini yang paling sering juga sih, aku mungkin belum kenal sama satu orang, tapi di satu perspektif tertentu, kita tuh kenalan pertama malah justru melalui Instagram. Misalkan kita udah kenalan nih, hai nama kamu siapa, hai nama aku juga ini siapa gitu kan. Pada akhirnya apa? Kan pasti saling tukar follow Instagram gitu kan. Kita lihat saling lihat profil satu sama lain lah, kita saling bisa kenalan juga di profil lain. Nanti kalau misalkan kita belum punya nomor WA, kita bisa saling komunikasinya lewat DM Instagram dan lain sebagainya. Menurutku kalau misalkan dunia digital saat ini bagi anak-anak muda sih seperti itu ya. Jadi emang kayak tidak terbatas hanya dalam lingkup kita sendiri aja, tapi bisa sampai ke lingkup yang lainnya juga gitu. Oke, luar biasa. Ada teman lagi? Kalau dari saya pribadi sih saya setuju dengan Kinan ya, karena memang anak muda saat ini tuh nggak bisa terlepas dari yang namanya dunia digital, handphone seperti itu. Cuman sayangnya itu ada beberapa anak muda yang menyalahgunakan teknologi tersebut sih, kurang bijak aja, kayak menggunakan AI atau artificial intelligence itu kurang bijak, kayak menggunakan pada saat ujian itu sempat ada kasus dulu di teman sekolah saya yang lain gitu. Terus juga ya intinya kalau dari si pribadi itu anak muda zaman sekarang harus sangat bijak dalam menggunakan teknologi, karena teknologi itu bisa membawa kita ke pengaruh yang baik dan pengaruh yang buruk. Itu kembali lagi ke bagaimana kitanya aja sih, kita mau menggunakan itu ke hal yang positif atau negatif seperti itu. Oke, luar biasa, thank you. Nih kalau misalkan ya kita berbicara dari seberapa persentase memungkinkannya digital itu memudahkan kita dalam memajukan teknologi bangsa nih, gimana? Kalau menurut aku peran digital itu di zaman sekarang udah penting banget, seperti yang dikatakan Kinan. Sekarang digital itu selalu memposting hal-hal yang bisa aja positif dan juga negatif. Betul. Tergantung perspektif kita dan gimana kita nanggepin itu. Terkadang untuk Cecita sendiri, kenapa aku bilang di era digital sekarang digital itu penting banget? Karena kita sering banget dilihat di Instagram tuh banyak banget orang-orang yang posting kayak akademiknya, prestasi yang dicapai. Itu kalau semisal kita gunain
sosmed dengan sepenting mungkin, itu bisa bawa dampak positif ke kita. Betul. Itu bisa memotivasi kita kayak nanti kita harus kayak dia nih supaya jadi wanita independen, mungkin jadi sosok yang menginspirasi. Karena anak zaman sekarang siapa sih kayak nggak mau menginspirasi temannya. Nah karena itu aku bisa bilang sepenting itu digital buat cita-cita sekarang. Dan terkadang itu kan guru itu menjelaskan materi di sekolah itu hanya sebatas buku. Nah digital ini berperan kayak nambah informasi lagi, karena kita kan bisa sambil tiduran atau lagi pergi pun kita bisa aja dapat informasi baru melalui sosmed itu, gitu sih menurut aku. Oke, mau nambahin Ida atau gimana? Tadi melanjutkan yang dikatakan oleh Glenn mengenai pemanfaatan dari teknologi itu sendiri. Aslinya teknologi itu seperti pedang bermata dua. Satu sisi bisa memberikan kita suatu pekerjaan, bisa mencari info pekerjaan, atau bahkan kita bisa membuat pekerjaan sendiri, kemudian kita mempromosikannya di media sosial. Tetapi itu juga bisa menjadi senjata untuk kita sendiri jika kita tidak pintar menggunakannya. Seperti contoh, kita bukannya memanfaatkan untuk mencari informasi, tapi kita malah membuat video TikTok, atau malah kita kecanduan buka scroll IG gitu. Terus kalau kita tidak teliti pun nanti masih ada informasi-informasi yang hoax gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus memperhatikan dalam penggunaan teknologi itu. Dan juga itu juga tidak luput dari dari orang tua lah dalam mengawasi anak-anaknya, karena banyak orang tua sekarang yang hanya memberikan HP untuk menenangkan anaknya, tidak diawasi. Nanti malah terjebak di berita hoax, entah itu tentang kasus-kasus viral atau gimana gitu. Ternyata hoax itu menimbulkan fitnah yang kemudian bisa menjadi perpecahan untuk bangsa ini. Gitu sih. Oke, thank you Ida dan juga Alia. Tapi aku mau menanggapi nih ya, kita kan dapat inspirator dari media sosial yang berprestasi dan juga sebagainya nih. Tapi gimana sih menurut Alia sama Ida nih, untuk teman-teman yang juga ngedengerin perbincangan kita kali ini, gimana biar kita semua itu tidak kehilangan jati diri karena seseorang yang kita fans gitu loh. Karena terpapar media yang sangat banyak, jadi kita itu kan jadi standarisasi sukses kita itu menurut media sosial, bukan dari standar dari diri kita sendiri. Menurut kalian gimana? Kalau aku pribadi ya kan, karena itu banget pentingnya kita mengenal diri kita dulu. Oke. Kita kenali dulu passionnya kita, cita-citanya kita, dan apa yang mau kita kembangkan nanti ketika kita dewasa. Karena aku percaya kalau kita udah punya 3 pilar ini, mengenali diri, meningkatkan passion, habis itu mau berkembang, itu kita pasti nggak akan yang namanya terpatuk sama yang namanya sosok di media sosial. Karena menurut aku kalau orang yang udah mengenali jati dirinya sendiri, dia bakal tahu kalau sosok yang dia kagumi ini mana yang harus dia ikutin dan mana yang enggak sesuai sama dirinya. Oke. Gitu. Ada tambahan dari teman-teman? Gimana menurut kalian? Setuju atau ingin menyanggah dari Alia atau gimana? Setuju. Tapi dari itu juga tidak lepas lagi dari peran orang tua dalam mengawasi. Karena anak-anak kecil itu lebih mudah percaya kepada orang tuanya dibandingkan hal yang lain. Jadi kalau bisa usahakan orang tuanya juga mengerti tentang teknologi, mengikuti perkembangan teknologi yang sekarang ini semakin marak-maraknya. Semuanya sudah serba online, seperti shopping bisa online, seperti online shop, atau mau beli makanan bisa pakai ojol-ojol gitu. Oke, pernah nggak sih kalian tuh kepikiran kalau cita-cita kalian bergantung sama teknologi? Kalau dari aku sendiri sih, karena kan cita-cita aku yang tadi udah aku sebutin itu kan IT manager ya. Jadi menurut aku itu tuh penting banget sih, karena kan apalagi dunia saat ini kan banyak banget AI nih. Jadi apalagi buat teknologi itu membantu banget di era digital ini juga. Penting. Cuman kalau yang menurut aku sih penting banget sih. Kalau tambahan dari aku sih bener ya kata Salma tadi, itu di era digital sekarang itu AI itu kayak udah pendamping kita sehari-hari gitu. Jadi
tergantung sama cita-citanya. Itu bisa jadi pendukung buat cita-cita kita ataupun bisa jadi tolak ukur buat cita-cita kita gitu Kak. Oke, berarti kan kita bergantung juga nih sama media ya. Iya. Misal nih suatu saat media nggak ada, kita gimana kerjanya? Kalian kepikiran nggak kayak gitu? Pernah kepikiran sih Kak. Terus misalkan, karena kita nggak tahu kan, jadi manusia harus selalu berusaha dan juga menghadapi sesuatu yang kemungkinan terjadi gitu kan. Iya. Misalkan kita tiba-tiba nggak ada media, kita harus gimana menurut kalian? Itu pentingnya belajar sih Kak, karena kan Betul. kita manusia harus bisa ngolah sendiri kan, apalagi AI kan kebanyakan juga ciptaan manusia juga kan. Oke. Ada tambahan lain menurut kalian gimana? Menurut aku itu banget pentingnya interaksi. Oke. Walaupun kita bergantung sama dunia digital, kita tetap perlu interaksi sama manusia secara langsung. Karena kan kita nggak mungkin terus-terusan di digital, terus-terusan bertanya ke AI. Karena terkadang Oke. kan pemikiran manusia itu kan lebih pintar daripada AI. Ataupun bisa juga AI lebih pintar dari manusia ya. Nah, kalau semisal AI hilang, tapi kita udah terbiasa berkomunikasi dan berinteraksi di dunia langsung dengan orang langsung, itu menurut aku nggak bakal berdampak buruk banget kok kalau AI hilang. Karena kita udah Oke. terbiasa kayak mencari informasi ke manusia langsung, ke orang-orang Betul. terdekat ataupun dari buku-buku. Kayak gitu. sih menurut aku. Oke. Jadi kita itu emang nggak boleh bergantung sama digital gitu ya. Iya, betul. Karena digital juga sebenarnya kan buatan dari manusia. Iya. Oke. Aku mau nyanggah dari tadi Kina nih. Kita kan karena kalau misalkan di media sosial kita ketemu orang, kita lebih akrab nih. Kita bisa ketemu orang yang belum kita kenal di sosial media, terus kita jadi nambah relasi dan gitu sebagainya gitu ya. Tapi kalau belajar di bersosial, itu sebetulnya itu adalah dampak dari positifnya kita bermedia sosial nih. Tapi dampak negatif adalah di komunikasi yang interpersonal jika kita mengurangi interaksi kita dengan orang lain. Kadang ada nih misalkan, aku ketemu orang lain nih di sosial media, tapi kita karena merasa mudah, kita merasa efisien di sosial media, kita jadi ngapain sih berinteraksi gitu loh. Jadi kita lebih baik online aja gitu loh, lebih santai, efisien dimanapun itu bisa. Itu kan menjadikan kita kurang bersosialisasi, berinteraksi dengan masyarakat, padahal kita dalam kehidupan kan emang harus kayak gitu ya. Menurut kalian gimana? Kalau menurut aku sih itu kembali lagi ke individu orang tersebut sih. Kita itu juga sebenarnya nggak baik kalau misalkan kita hanya berpacunya pada dunia digital doang. Kita berpacunya pada teman-teman yang anggapannya di online-nya doang nih, tanpa harus ketemu sama orangnya langsung. Kalau menurut aku itu emang salah satu dampak buruk dari media sosial itu sendiri. Apalagi kalau misalkan itu tidak seimbangkan juga dengan interaksinya dengan orang tua. Dan juga kalau misalkan kayak gitu, menurutku itu lebih ke kebiasaan dia dari kecil. Kalau misalkan dari kecil dia selalu berpegangnya pada teknologi terus kan. Nah, itu juga tidak luput harusnya dari antisipasi dari orang tua gitu loh. Jadi dia itu juga kalau misalkan dari kecil mungkin tidak dimaksimalkan untuk menggunakan teknologi, tetapi lebih tepatnya dibatasi gitu loh. Tetap dia harus bisa bersosialisasi secara real, secara komunikasi, bertemu dengan orang langsung. Karena kalau misalkan dia tidak dipacu dan tidak dilatih untuk dapat anggapannya berbicara secara langsung nih di depan orang lain, pada akhirnya ya dia cuma bisa berada di lingkupnya yang di dunia digital doang. Dia cuma berada di dunia mayanya doang dan juga tidak bisa berkembang hingga ke yang bagian realnya gitu loh. Apalagi kan ini kan juga memacu sebagai generasi Z nih, generasi strawberry gitu lah. Anggapannya yang dikit-dikit dimanja lah, dikit-dikit tidak bisa dipacu untuk menjalani hidup yang keras nantinya pada saat kerja nantinya. Apalagi kalau misalkan kita kerja profesional nih, kita kan tidak dipacunya hanya dalam skill. Apalagi ke depannya pasti kan skillnya lebih condongnya ke teknologi nih. Kita kan juga harus bisa berpacunya pada skill-skill di luar dari teknologi tersebut, skill-skill dari komunikasi, skill-skill dari bersosialisasi, membangun relasi yang baru, komunikasi yang baru, lingkungan yang hidup. Itu kan juga tidak luput dari komunikasi yang secara real, tidak hanya terpacu pada digitalnya saja. Maka dari itu kalau misalkan itu memang harus dipacunya dari intinya, dari dasarnya banget itu dari kecil. Jadi sudah bisa memilah nih anggapannya porsi yang harus didapat dari komunikasi secara digital, fungsinya apa, tujuannya apa, dan juga komunikasinya secara real nantinya dan juga dampaknya bagi
kehidupan seterusnya hingga besar nantinya gitu. Karena ini mencakupnya pada faktor pertumbuhannya dia, pertumbuhan individu itu sendiri gitu. Oke, luar biasa. Jawabannya keren-keren banget ya. Oke, teman-teman, aku mau nanya nih. Kalian cita-cita kuliah nih, pengennya di mana gitu? Siapa dulu yang jawab nih, mau? Boleh? Dari siapa? Dari aku dulu boleh? Oke. Kalau dari aku nanti kuliah mau targetnya insya Allah akuntansi Universitas Indonesia. Wah, luar biasa. Kalau saya pribadi sih cita-citanya pengen kuliah hukum di Universitas Diponegoro Semarang. Kalau saya sendiri mencari yang terbaik ya, karena dari banyak sumber juga udah mengatakan terbaik. Saya mengincar untuk masuk ke teknik komputernya UI. Terus? Kalau saya sendiri itu mau masuk kesehatan masyarakat ataupun K3-nya Universitas Diponegoro. Oke. Next. Kalau saya sendiri, saya kepengen ini sih, insya Allah bismillah ya, di teknik informatika Undip Semarang. Wow, luar biasa. Kalau saya sendiri sih lagi diusahakan untuk bisa masuk ya di jurusan akuntansi di Universitas Diponegoro. Ya, luar biasa. Cita-citanya pada tinggi-tinggi banget ya. Tapi alasan kalian daftar di situ tuh kenapa sih? Nggak pengen yang di kampus lain gitu loh? Kalau dari aku sendiri, sih selalu diajarkan ya dari papa saya maupun dari adik saya tadi yang kebetulan ya sama-sama akuntansi juga. Kalau selalu didoktrinnya always choose the best gitu loh, di antara yang lainnya. Bukan maksudnya merendahkan ya, tetapi maksudnya kita kan punya target ya. Kita punya target, punya tujuan nantinya harus kemana. Kita mungkin agar bisa memacu suatu hasil yang nantinya bisa lebih baik, itu kita harus bisa anggapannya ya kita choose the best target gitu loh. Kita harus kemana, karena ya untuk memacu diri kita sendiri juga kan sebagai motivasi. Siapa yang lain mau bilang kenapa pilih kampus kalian itu? Aku boleh. Aku kenapa milih K3 ataupun kesehatan masyarakat Undip? Itu karena K3 itu kan terkenal jurusan paling baik di Universitas Diponegoro ya, yang utama. Kemarin aku lihat dari data kakak kelas. Kebetulan kakak kelas yang menginspirasi saya untuk masuk K3 ini itu namanya Kak Friska. Dia ketua OSIS 2 periode di atas saya. Beliau tuh memang sosok yang menginspiratif. Beliau juga join di FKO juga. Beliau anaknya tuh sebagai ketua, beliau tegas tapi juga bisa membimbing adik-adiknya. Jadi dia nggak cuma tegas dalam memojokkan, tapi dia juga bisa memberi solusi kayak gitu. Dan saya memilih K3 itu karena saya suka banget interaksi sama masyarakat. Habis itu saya juga tertarik di bidang kesehatan gitu-gitu. Dan juga kan itu kan K3 lebih ke fokus keselamatan ketenaga kerjaan kan. Itu juga saya tertarik gitu sih. Oke, ya luar biasa. Kalau kalian gimana? Kalau aku sendiri, kalau dari keluarga tuh kalau bisa PTN, ya PTN dulu gitu, baru PTS kan. Apalagi di dunia digital sekarang kan, teknik informatika itu beneran diperluin gitu. Terus jadi akhirnya aku memilih di teknik informatika Undip. Oke, luar biasa. Tapi kan kita kan sebagai orang itu kan harus punya opsi nih. Misal kalau kita memilih sesuatu, kalau naudzubilahnya itu hanya tidak tercapai, kita kan punya opsi nih. Kalian ada opsi gitu nggak? Kemana? Ada. Udah ada opsi ya. Oke, tadi meneruskan ya dari Salma. Oke, Salma bicara tentang PTS. Menurut kalian nih, pandangan kalian kalau perguruan tinggi swasta Universitas Islam Sultan Agung itu gimana sih? Keren. Oke. Kalau aku sih bagus ya, karena kan kita aku dari SMA Sultan Agung juga, dan kita selalu yayasan. Aku kenal betul gimana Yayasan Sultan Agung tuh kayak selalu membantu kita dalam segala kegiatan. Dan aku percaya Unisula ini juga pasti bagus karena kita di satu yayasan yang sama. Dan aku percaya Unisula itu selalu berpegang kayak prestasi akademik Oke, betul, luar biasa. Kalau menurut kalian gimana? Kalau dari saya pribadi sih emang Unisula emang bagus ya, berintegritas, lalu juga akreditasinya bagus dalam hal bidang akademik maupun non akademik sih. Kalau Kenan? Kalau dari aku, oke banget sih Kak, apalagi misalnya di Semarang nih ya, ditaruh-taruhnya di universitas swasta lainnya. kalau di Semarang, inisialnya menurut saya cukup bagus gitu. Tapi ya dengan
salah satu kegiatan yang seperti podcast ini mengajak kita juga kan, kampus juga sebagai salah satu kegiatan dari Unisula juga ya. Jadi menurut saya oke banget sih Kak. Ya luar biasa. Tapi juga di samping itu kan karena Unisula itu kita menawarkan pembelajaran yang eksklusif dan juga budaya akademik Islami, karena itu juga berbeda gitu kan dari kampus-kampus lain. Oke, jadi semoga aku berharapnya kita semua keluar dari sini akan mendapatkan dampak yang bagus dari apapun yang kita lakukan gitu ya. Amin. Oke, keren banget ya obrolan kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman OSIS dari SMA 1 dan juga SMA 3 Sultan Agung dan juga teman-teman dari SMA Negeri 1 Semarang ya. Ingat, di era digital ini peluang makin luas asal kita mau belajar sesimpel apa yang kita bisa dan juga ingin berkembang. Oke, gitu ya. Oke, sampai jumpa di waktu dan episode yang berikutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.